Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Sabrina Lianadra dengan NIM 230294146. Di video ini saya akan menjelaskan pembahasan soal UAS dalam mata kuliah teori bilangan. Untuk soal kedua, tentukan A. 2 pangkat 2030 mod 127. B. 3 digit terakhir dari 2 pangkat 2041. Untuk soal pertama, 2 pangkat 2030 mod 127. Di sini kita akan menggunakan teorema Fermat kecil dengan rumus A pangkat P kurang 1 kongruen 1 mod P. Maka 2 pangkat 2030 mod 127 itu 2 pangkat 126 kongruen 1 pangkat mod 127. Lalu faktorisasi 2 pangkat 2030 adalah 2 pangkat 126 kali 16. 2 pangkat 126 dipangkatkan 16 dikali 2 pangkat 12 kongruen 1 mod 127. Lalu yang ini sama dengan 1 pangkat 16 karena 2 pangkat 127 itu kongruen 1. Maka yang sisa adalah 2 pangkat 14 kongruen 1 mod 127. Sehingga 2 pangkat 2030 mod 127 adalah 1. B. 3 digit terakhir dari 2 pangkat 2041. Di sini akan menggunakan teorema sisa Cina. Pertama akan dicari yaitu 2041 mod 1000. Faktorisasi 1000 yaitu 8 kali 125. Maka yang pertama 2 pangkat 2041 mod 8 itu karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, maka semua pangkat 2 lebih dari 3 akan habis dibagi 8. Maka 2 pangkat 2041 kongruen 0 mod 8. Yang kedua, 2 pangkat 2041 mod 125. Berdasarkan teorema Euler, Pi 125 itu sama dengan Pi 5 pangkat 3 yaitu sama dengan 5 pangkat 3 kurang 5 pangkat 2 sama dengan 125 dikurang 25 sama dengan 100. Maka 2 pangkat 100 kongruen 1 mod 125. Lalu maka 2041 bagi 100 sama dengan 20, sisanya 41. Maka 2041 kongruen 2 pangkat 41 mod 125. Lalu dicari 2 pangkat 41 mod 125 dengan eksponen berulang, yaitu 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 16, lalu 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4 sama dengan 256 kongruen 6 mod 125. Lalu 2 pangkat 16 sama dengan 2 pangkat 8 dipangkatkan 2 sama dengan 6 pangkat 2 karena berasal dari sini. Lalu sama dengan 36 mod 125. Lalu 2 pangkat 32 sama dengan 2 pangkat 16 dipangkatkan 2 sama dengan 36 pangkat 2 karena 2 pangkat 16 itu sama dengan 36, sisanya pangkat 2 sama dengan 1296 kongruen 46 mod 125. Maka 2 pangkat 41 sama dengan 2 pangkat 32 kali 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 1 sama dengan
46 dikali 6 kali 2 sama dengan 552 mod 125. Maka 552 mod 125 sama dengan 52 dikurang 4 kali 125 sama dengan ini 5. Diulang, 555 kurang 4 kali 125 sama dengan 552 kurang 500 sama dengan 52. Maka 2 pangkat 2041 kongruen 52 mod 125. Selanjutnya, berdasarkan teorema sisa Cina, dari kedua hasil yang sudah didapatkan tadi, X kongruen 0 mod 8 dan X kongruen 52 mod 125, sehingga M sama dengan 8 kali 125 sama dengan 1000, untuk M1 sama dengan 125, untuk M2 sama dengan 8. Lalu akan dicari inverse M1 dalam modulo 8. Itu 125X kongruen 1 mod 8. 125X kongruen 1 ditambah 8 kali 87 mod 8. Lalu dicari hasil dalam kurung ini. 125X kongruen 625 mod 8. Maka sisanya adalah 5 mod 8. Selanjutnya inverse M2 dalam mod 125 dapat ditulis 8X kongruen 1 mod 125. 8X kongruen 1 tambah 125 kali 3 mod 125. Lalu 8X kongruen 376 mod 125 dan sisanya adalah 47 mod 125. Selanjutnya, untuk mencari jumlahnya dengan rumus X kongruen sigma I sampai 1 hingga K AI kali MI kali MI inverse mod M. Lalu dimasukkan seluruh yang sudah didapatkan. X kongruen 0 kali 125 kali 5 itu berasal dari AI A1 yaitu 0, lalu MI M1 125 dan MI inverse atau M1 inverse yaitu 5. Lalu ditambahkan dengan 52 pangkat 8 52 kali 8 kali 47. 52 berasal dari A2, lalu 8 berasal dari M2, dan 47 berasal dari inverse M2. Sehingga kita kalikan dan dijumlahkan X kongruen 19.552 mod 1000. Sehingga sisanya yaitu X kongruen 552 mod 1000. Jadi 3 digit terakhir 2 pangkat 2041 adalah 552. Untuk soal nomor 3, fungsi tau merupakan fungsi yang menyatakan banyaknya faktor positif dari suatu bilangan asli. Misalkan A dan B relatif prima, buktikan bahwa tau A kali B sama dengan tau A kali tau B. Berikan contoh bahwa jika A dan B tidak relatif prima, maka tau A kali B tidak sama dengan tau A kali tau B. Untuk penyelesaian pertama, kita akan membuktikan apakah tau A kali B sama dengan tau A kali tau B. Faktorisasi prima A sama dengan P1 pangkat E1 kali P2 pangkat E2 hingga PK pangkat EK. Lalu B sama dengan Q1 pangkat F1 kali Q2 pangkat F2 hingga Qm pangkat Fm. Untuk bilangan N,
sama dengan P1 pangkat E1 kali P2 pangkat E2 hingga PK pangkat EK. Jumlah faktornya tau N sama dengan E1 tambah 1 kali E2 tambah 1. Maka A kali B sama dengan P1 pangkat E1 hingga PK pangkat EK kali Q1 pangkat F1 hingga Qm pangkat Fm. Lalu untuk tau A kali B, yaitu jumlah faktornya E1 tambah 1 hingga kali EK tambah 1, lalu dikali F1 tambah 1 hingga dikali Fm tambah M. Ini merupakan jumlah faktorisasi prima A, dan ini adalah jumlah faktorisasi prima B. Maka itu sama dengan tau A kali tau B, maka terbukti. Lalu penyelesaian lainnya, berikan contoh jika A dan B tidak relatif prima, maka tau A kali B tidak sama dengan tau A kali tau B. Dapat dimisalkan A sama dengan 6 dengan faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1. Untuk tau 6 sama dengan 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 sama dengan 2. Untuk B dapat dimisalkan 9 dengan faktorisasinya 3 pangkat 2, maka tau 9 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka tau A kali tau B sama dengan 4 kali 3, yaitu 12. Tapi jika A kali B, yaitu 6 kali 9 sama dengan 54, dengan faktorisasinya 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 3, hingga jumlah faktornya, yaitu 1 tambah 1 dikali 3 tambah 1 sama dengan 2 kali 4, yaitu 8. Maka dapat terbukti tau A kali B sama dengan 8 tidak sama dengan 12 yang sama dengan tau A kali tau B. Soal nomor 5, tentukan inverse 7 dalam modulo 23. Dengan hasil tersebut, carilah solusi dari 49X kongruen 1 modulo 23. Baik, untuk penyelesaian pertama akan dicari inverse 7 dalam modulo 23. Dapat ditulis 7x kongruen 1 mod 23. Lalu 7x kongruen 1 ditambah 23 kali 3 mod 23. Lalu hasil dalam kurung ini 7x kongruen 70 mod 23. Karena 70x ini dapat dibagi dengan 7, maka x kongruen 10 mod 23. Maka inverse 7 adalah 10 mod 23. Selanjutnya akan dicari solusi dari 49x kongruen 1 mod 23 menggunakan hasil dari inverse dalam modulo 23. Dapat ditulis 49x kongruen 1 mod 23 itu sama dengan 7 pangkat 2x kongruen 1 mod 23. Karena hasil sebelumnya 7 inverse inverse 7 atau 7 pangkat negatif 1 kongruen 10 mod 23. Maka agar sama dengan 7 pangkat 2x kongruen 1 mod 23, maka dapat ditulis 7 pangkat negatif 2 kongruen 10 pangkat 2 mod 23. Lalu sisa dari 10 pangkat 2. Lalu sisa 10 pangkat 2 dari 23 adalah 8, maka 7 pangkat negatif 2 kongruen 8 mod 23. Maka solusi dari 49x kongruen 1 mod 23 adalah x kongruen 8 mod 23. Untuk soal terakhir, misalkan P
besar sama dari 3, buktikan bahwa jika P dan P tambah 2 bilangan prima kembar, maka P tambah 2 dan P tambah 3 bukan bilangan prima kembar. Petunjuk, periksa P, P tambah 2, dan P tambah 4 dalam modulo 3. Penyelesaiannya, untuk P besar sama dari 3, karena 3 adalah bilangan prima, maka P tidak kongruen 0 mod 3. Karena kalau P kongruen 0 mod 3, maka P sama dengan 3 hanya memiliki satu-satunya kemungkinan. Jadi, P kongruen 1 mod 3 atau P kongruen 2 mod 3 yang merupakan kemungkinan yang dapat dicari. Untuk kasus pertama, yaitu P kongruen 1 mod 3. Maka dimasukkan ke dalam P tambah 2, kongruen 1 tambah 2 sama dengan 3, kongruen 0 mod 3. Jika P tambah 2 kongruen 0 mod 3 dan P tambah 3 besar dari 3, maka P2 bukanlah bilangan prima. Ini bertentangan dengan anggapan P tambah 2 adalah bilangan prima. Maka P tidak kongruen 1 mod 3. Untuk kasus kedua, P kongruen 2 mod 3. Dapat ditulis P tambah 2 kongruen 2 tambah 2 sama dengan 4 kongruen 1 mod 3. Lalu P tambah 4 kongruen 2 tambah 4 sama dengan 6 sama dengan 0 mod 3. Karena P tambah 4 besar dari 3, maka P tambah 4 bukanlah bilangan prima. Kesimpulan yang didapat, jika P dan P tambah 2 adalah bilangan prima kembar, maka P besar dari 3 dengan P besar dari 3, maka P harus kongruen 2 mod 3. P tambah 2 selalu habis dibagi 3 dan bukan bilangan prima. Maka jika P dan P tambah 2 bilangan prima kembar, maka P tambah 2 dan P tambah 4 tidak akan pernah menjadi bilangan prima kembar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.